Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan jelaskan bangun ruang baru, yaitu kerucut. Terkhusus bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti PTM hari kemarin ataupun hari ini ya. Nah, kerucut itu dari segi pengelompokannya dia termasuk bangun ruang yang ada pada kelompok limas. Karena kerucut hanya memiliki sebuah alas saja tanpa memiliki tutup. Jika dilihat dari unsur-unsurnya, kerucut ini memiliki dua buah sisi, yaitu satu buah sisi alas yang berbentuk lingkaran dan satu buah selimut kerucut. Jadi ini tidak disebut sebagai sisi secara utuh, melainkan disebut sebagai selimut karena mirip seperti tabung, ya, menyelimuti atau mengelilingi si alasnya. Kemudian untuk rusuk, karena kerucut ini memiliki sisi-sisi yang lengkungan-lengkungan, maka kerucut ini sebenarnya tidak memiliki rusuk baik di bawah ataupun di samping-sampingnya. Karena ingat, ini bukan ruas garis melainkan garis lengkungan ya kalau dalam bentuk aslinya. Kemudian untuk titik sudut, ingat pengertian titik sudut itu adalah sebuah titik di mana bertemunya tiga buah rusuk. Karena ini rusuk saja tidak punya, berarti titik sudut pun tidak punya. Dan yang atas ini bukanlah titik sudut, melainkan sama seperti limas, ini disebut sebagai titik puncak dari sebuah kerucut. Lalu unsur-unsurnya ada apa saja kalau misalkan semuanya tidak ada? Ada bagian-bagian lain yang dimiliki oleh kerucut. Kita bahas dari bawah ya. Karena kerucut ini berbentuk lingkaran, ingat, lingkaran itu pasti memiliki jari-jari, maka kerucut pun memiliki jari-jari atau yang disimbolkan dengan R. Ya, jadi garis dari titik pusat sampai salah satu titik di sini itu disebut sebagai jari-jari atau R-nya. Kalau sampai ujung banget berarti diameter. Kemudian pada semua bangun ruang ini sama ya, dari ujung titik puncak ke tengah-tengah titik pusat pada alas itu disebut sebagai T atau tinggi. Nah, ada satu bagian lagi, coba perhatikan dari titik puncak ke titik akhir dari jari-jari. Ini disebut sebagai sisi miring, disimbolkan sebagai S atau sisi miring. Nah, antara jari-jari, sisi miring, kemudian tinggi itu membentuk suatu hubungan yang mirip seperti segitiga siku-siku. Maka dalam mencari salah satu bagian di kerucut ini berlaku hukum Pythagoras. Kadangkala di soal kerucut ada yang misalkan diketahui tinggi dan jari-jarinya saja, sisi miringnya tidak. Atau sisi miringnya tidak diketahui, jari-jari diketahui, tingginya tidak. Ini bisa dicari menggunakan rumus Pythagoras ya. Seperti apa? Ibu ingatkan kembali. Ingat bahwa sebuah sisi yang berhadapan dengan sudut itu adalah sisi terpanjang. Untuk mencari sisi terpanjang itu adalah jumlahkan semua sisi yang ada. Kebetulan di sini sisi yang ada adalah sisi tegak untuk tinggi dan sisi datar untuk jari-jari. Maka rumusnya sisi miring pangkat 2 adalah tinggi pangkat 2 ditambah jari-jari pangkat 2. Kemudian, bagaimana kalau tingginya yang tidak ada? Ingat dalam rumus Pythagoras, jika salah satu sisi selain sisi miring tidak ada, maka rumusnya adalah sisi miringlah yang dikurangi sisi yang ada. Berarti sisi miring dikurangi jari-jari. Begitupun ketika jari-jari yang hilang, tetap sisi miring dikurangi tinggi ya. Ini mungkin sudah, tapi ini Ibu ingatkan kembali saja. Jika dicari sisi miring, tambahkan. Jika dicari salah satu sisi, sisi miring dikurangi sisi yang ada. Sebagai contoh, misalkan ada sebuah kerucut, jari-jarinya 4, tingginya 3. Ditanyakan berapa sisi miringnya. Ingat kembali bahwa rumus sisi miring adalah jumlahkan semua sisi yang ada. Berarti sisi pangkat 2 adalah T pangkat 2 ditambah R pangkat 2. S pangkat 2, T pangkat 2 nya berapa? Lihat, tingginya itu adalah 3 pangkat 2 ditambah R nya itu adalah 4 pangkat 2. 3 pangkat 2 berapa? 9 ya, bukan 3 kali 2. Sekali lagi, 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 ditambah 4 pangkat 2, 16.
Sisi pangkat 2, 9 tambah 16, 25, berarti sisinya saja akar pangkat dari 25, 5. Berarti di sini sisinya 5. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk rumus, kerucut itu mengenal 3 buah rumus ya. Yang pertama ada luas selimut. Kenapa harus menggunakan luas selimut sedangkan bangun ruang yang lainnya tidak ada? Karena sekali lagi baik kerucut maupun tabung itu memiliki sisi yang menyelimuti wilayahnya, makanya ada rumus luas selimut. Kemudian yang kedua juga ada rumus luas permukaan sebagaimana bangun ruang pada lainnya ya, luas permukaan total. Dan yang ketiga ada rumus volume. Nah, untuk ruas selimut kerucut, apa sih rumusnya? Ibu simbolkan sebagai LS. Rumusnya itu adalah V dikali R dikali S. V sama seperti V pada lingkaran. Bisa menggunakan 22/7 atau 3,14 tergantung jari-jarinya. Jika jari-jari ini kelipatan 7, gunakan 22/7. Jika jari-jari bukan kelipatan 7, gunakan 3,14. R-nya jari-jari dan S-nya adalah sisi miring. Kemudian untuk luas permukaan, apa rumusnya? Ibu simbolkan sebagai LP. Rumusnya itu adalah V dikali jari-jari dalam kurung sisi miring ditambah jari-jari ya. Jadi sebelumnya kalian hitung dulu V-nya boleh 22/7 atau 3,14 dikali jari-jarinya, kemudian kurung sebelahnya lagi sisi miring ditambah jari-jari. Nanti hasil kurung ini dengan hasil kurung ini dikalikan. Dan yang terakhir volume, ingat karena ini limas maka di depannya menggunakan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Apapun bangun ruangnya, volume itu selalu luas alas kali tinggi. Kalau limas tambah 1/3. Tulis lagi 1/3 dikali luas alas. Kerucut alasnya berbentuk lingkaran, maka rumusnya V R pangkat 2 dikali tinggi. Ya, seperti ini. Contoh soal, misalkan kerucut yang ini ya, dengan sisi miring 5, tinggi 3 dan jari-jari 4. Kita tulis sisi miring 5, tingginya 3 dan jari-jarinya 4. Misalkan ditanyakan luas selimut atau LS. Rumus LS adalah V kali R kali S. Lihat jari-jarinya itu adalah 4. 4 itu bukan kelipatan 7, maka V-nya gunakan 3,14 dikali jari-jarinya 4 dikali sisi miringnya 5. 3 tulis dulu ya biar komanya. 4 kali 5 20. Maka ini kalian tinggal kalikan ya, 3,14 dikali 20. Di sini ya, 3,14 dikali 20. 0 kali 4 0, 0, 0. 2 kali 4 8, 2, 6. 0826 belakang koma 212 coret karena tidak berfungsi, jawabannya 62,8 cm pangkat 2 untuk luas selimut. Sekarang bagaimana kalau luas permukaan? Kita tulis dulu rumusnya V dikali R dalam kurung S tambah R. V-nya sama, gunakan 3,14 dikali jari-jarinya 4, kemudian sisi miringnya 5 ditambahkan 4. 3,14 kali 4 kita hitung dulu ya. 3,14 dikali 4. 4 kali 4 16. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 4 kali 3 12. Belakang koma 2 12,56. 12,56. 5 tambah 4 berapa? 9. Berarti ini tinggal kalian kalikan ya. 12,56 dikali 9. 6 kali 9 54, 9 kali 5 40, 5 tambah 5 50, 9 kali 2 18, 18 tambah 5 itu 23, kemudian 9 kali 1 9 tambah 2 itu 11, belakang koma 2, berarti jawabannya 113,04 cm pangkat 2 ya. Kemudian bagaimana untuk volume? Volumenya di sini ya.
Volume itu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 1/3 dikali luas alasnya VR pangkat 2 dikali tinggi. 1/3 dikali V-nya sama ya, gunakan 3,14 dikali jari-jarinya 4 pangkat 2 dikali tingginya 3. Yang ini. Kemudian kita tulis dulu 1/3 dikali 3,14, 4 kali 4 adalah 16 dikali 3. Kemudian tulis lagi 1/3 dikali, ini kalian tinggal kali-kali aja biasa, ini kali ini berapa, nanti setelah selesai dibagikan dengan 3 berapa ya, kurang lebih seperti itu. Boleh dicoba.